all aligned as we drown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah mampir ke channel kami, dan juga terima kasih ya atas dukungan selama ini pada channel kami. Kali ini kita akan mencoba membuat atau memanfaatkan barang bekas ya, seperti yang di depan kita ini raket nyamuk ya, tapi sudah nggak ada modulnya gitu, karena modulnya ini rusak gitu di bagian trafonya dan bagian komponen lainnya ya, udah rusak. Jadi aku belikan lagi modulnya gitu, modulnya seperti ini di toko online gitu. Karena modulnya ini tidak sama dengan modul bawaannya gitu, jadi modul ini nggak bisa dipasang di pada bagiannya gitu. Jadi aku kepikiran memanfaatkan untuk keperluan lain gitu. Jadi ceritanya aku mau buat ini untuk pemancing nyamuk ya. Jadi biasanya gitu kan, kalau macam kita mau ngeraket nyamuk itu kan kita harus kibas-kibasin ya, kayak gini-gini ya gitu. Itu agak sedikit merepotkan ya gitu. Bagaimana caranya kita nggak perlu kibas-kibas gitu, jadi nyamuknya aja yang datang gitu. Oke, bahan-bahannya yang akan kita coba gitu: raket nyamuk bekas, modul atau kit dari raket nyamuk itu sendiri untuk dihubungkan ke sini, lalu dengan cas HP ya, cas HP. Nah, tujuannya ini kita nanti akan buat ini, kita akan hidupkan menggunakan cas HP, jadi bukan pakai baterai ya. Jadi bisa hidup selama mungkin 12 jam dari malam sampai pagi gitu ya. Ya, jadi nggak perlu kita kibas-kibasi lagi gitulah gitu. Lalu dengan bahan yang lain adalah dos ya. Tuh. Dosnya ini aku sudah lubangi. Ini dos bebas lah gitu, nggak harus ini gitu. Yang penting dosnya itu muat ya, kayak gini. Ini dosnya kan sudah aku lubangi gitu. Ini sudah aku sket aja sih untuk mempermudah lubangnya. Lalu pemasangannya seperti ini gitu, nanti endingnya seperti ini gitu. Nah, lalu untuk memancing nyamuknya datang, kita perlu lampu LED ya. Lampu LED di sini aku punya ini cabutan semua sih ini. Itu ada sebagian yang baru, ada beberapa. Ini ada warna hijau, putih, merah, biru, dan satu ungu atau ultraviolet. Yang akan kita pakai ini ultraviolet ya, untuk memancing nyamuk itu datang. Nah, aku nggak tahu persis sih gitu, apakah benar ultraviolet ini akan mancing nyamuk datang atau warna biru atau warna lain ya gitu. Cuma aku searching di Google, katanya warna ungu, dan kebetulan aku punya lampunya, dan kita akan coba dulu ya yang warna ungu ya, entah ini berhasil atau enggak ya. Untuk LED-nya ini nggak mesti LED seperti ini untuk warna ungunya gitu ya. Kakinya ada 4, biasanya ada 2 sih. Untuk yang kecil-kecil yang ukuran 5 mili atau 3 mili itu ukurannya kecil, hanya 2 kaki. Ini ada 4 ya. Nih, kita akan coba pakai ini ya. Yang di video yang sebelumnya aku pakai juga ini untuk bikin ini ya, detektor uang palsu ya gitu. Jadi bisa memunculkan gambar air atau hologram atau gambar-gambar itu lambang BI yang ada, bisa kelihatan kalau dengan lampu seperti ini. Ini ya, untuk lampu ini juga akan kita pakai untuk mancing nyamuk datang ya. Jadi pemasangannya itu dia di belakang, lampunya ada di belakang dari raket nyamuk ini gitu. Jadi nyamuknya itu akan, ya perkiraanku nyamuknya itu akan datang gitu, datangi cahaya itu, dia akan masuk ke raket-raket, ke sela-sela jaring-jaring ini gitu.
gitu. Kira-kira seperti itulah itu harapannya untuk bisa dibikin. Ini baru kali ini juga sih bikin gitu, jadi aku juga belum tahu pasti hasilnya seperti apa. Kita akan coba aja ya, cari tahu sama-sama hasilnya ya seperti apa. Terlebih dahulu untuk penginstalan dari semua rangkaiannya ini, kita awali dari kit ya, dari kit raket nyamuk ya, seperti ini. Ini kalau beli di luar yang cabutan seperti ini biasanya tampilannya gitu. Kalau nggak dikasih begini, mungkin yang lain akan bingung inputnya ini dari mana gitu kan. Nih, cuma biasanya ada tandanya sih gitu, kayak ini ya. Kita zoom ya, nih di bagian ini ada kayak min ya, ada gambar min tanda kurang, itu adalah min dari baterai ya, min baterai. Lalu kalau ada yang plus atau ini tulisannya 4 volt ya, 4 volt. 4 volt ini adalah plusnya ya di sini gitu, min dan plus. Kalau misalkan ini enggak ada gitu, berarti kita bisa lihat lagi sebagai contoh ya, inputnya ini biasanya ini terhubung dengan ini ya, ini terhubung dengan switch ini ya, dengan switch ini switch setrum ya, bukan saklar ya. Nih, kalau ini saklar ini untuk bagian lampu, yang ini untuk on off nya, yang ini untuk on off nya, yang sebelahnya ini untuk lampu, yang ini untuk tombol setrumnya gitu. Walaupun sudah di on, kalau nggak dipencet ini biasanya setrumnya kurang ya, walaupun memang sudah nyetrum sih gitu. Oke, inputnya di tombol setrum ini di kaki, salah satu kaki ya gitu, di salah satu kaki yang tidak terhubung dengan saklar on off ya. Ini saklar on off itu terhubung dengan satu kaki yang sebelahnya, yang satunya ini adalah input plus gitu. Yang bagian min itu terhubung dengan trafo ya, pin trafo. Untuk pin trafo ini, yang minnya ini yang mana, kita ukur dulu ya dari trafo raket nyamuk ini ya. Ini kita ukur ya, kita ukur ya. Di trafo raket nyamuk ini ada 6 pin, 3 pin kiri dan 3 pin kanan ya. 246, 247 ya, 247 ohm ya, 247 ohm. Kita pindah yang di bawah, nol koma 0,6 ya, 247 0,5 0,6. Yang di bawah sudah, yang sebelah kanan kita ukur 1,2 gitu. Jadi hambatan yang paling tinggi ini sebelah kanan ya, kiri atas 247, yang ini 0,6, ini 1,2. Jadi bisa disimpulkan yang bagian kiri atas itu adalah sekunder ya, yang di bawah ini adalah primer, yang sebelah kanan atas ini adalah feedback gitu. Jadi untuk min dari input adalah di primer ya, primer di kaki yang sebelah ya gitu. Jangan terbalik ya pemasangannya ya, kita ukur dulu ya, trafonya dulu ya, baru kita pasang supaya nggak salah pasang ya. Nanti kalau salah pasang ini dengan ini, berarti nanti pemasangan di sini kaki input dari min adalah feedback, jangan sampai ya. Nah, jadi kita harus ukur dulu menghindari kesalahan pasang ya gitu. Kita akan pasang konektor. Untuk konektor inputnya ini kita lepas ya, kita gantikan dengan seperti ini ya, yang seperti ini gitu, dan seperti ini pasangannya ya. Kalau yang dari
ini dari kit dari raket nyamuk ini kita pasangkan yang ini ya, yang ini. Kalau yang ini kita pasangkan dengan charger HP-nya ya, gitu. Yang untuk konektor charger yang awalnya itu kita potong aja, lalu kita pasang ini ya, ini. Jadi nanti inputnya akan ketemu dengan ini, seperti itu. Gitu. Oke, kita coba ini ya, coba rakit ya. Untuk mengetahui dari konektor ini untuk pemasangannya min plusnya di mana, dan juga out dari cas HP-nya ini yang mana min plusnya, kita bisa ini ya, kita cari amannya aja ya, gitu. Kita coba ukur, anggaplah ini konektor yang dari cas HP ya, masuk ke kit dari raket nyamuk ya. Anggaplah ini konektor dari raket nyamuk seperti ini, yang ini masang, kita pasang ini. Nah, setelah kita pasang seperti ini, anggaplah sudah masuk ya, itu kita ukur aja di sini min plusnya ini mana, gitu. Nanti kalau saat kita potong kabelnya ini, baru kita solder di sini, ini kita bisa tahu, baru kita ukur lagi salah atau benar dari yang sudah kita kita solder ya kabelnya. Kita ukur dulu ya, min plus yang mana. Kalau dari ini pengukuran, kalau ada minnya berarti itu terbalik, kalau nggak ada berarti sudah benar. Misalkan kayak gini, itu kan 5,20, ada kalimat minnya itu min ya, berarti itu terbalik gitu dari pengukurannya. Nah seperti ini kan nggak terbalik, nggak ada minnya, berarti sudah benar. Kalau sudah benar, yang tadi ini di bagian atas, ini adalah plus, di bagian bawah adalah min. Kita tandai ya, kita cukup tandai garis saja ya. Ini adalah plus, ini garis putih ya. Oke, kita sudah tandai. Nanti ini akan mempermudah kita kalau pas pemasangan ya. Sama juga pas di saat kita mau ketemukan yang konektor ini dengan konektor yang satunya yang dari raket nyamuk sini ya. Misalkan sudah kita pasang seperti ini. Pas kita pasang seperti ini, berarti ini plus yang di atas, berarti plusnya juga yang di atas ini, gitu. Dan plus ini harusnya masuk di sini, gitu. Yang min yang di bawah ini masuknya yang di min sini, gitu ya. Sekarang kita potong aja ini ya dari cas HP ini ya, gitu. Lalu kita coba solder di sini ya, kita ukur benar enggak ini pemasangannya ini, gitu. Jadi nggak perlu kita ukur langsung dari sini ya, kita pas potong kita mengukur ya, nanti takutnya nanti ya kesentuh tangan gitu kan, kita hindari lah gitu. Oke, kita potong dulu ya. Kabel dari cas HP-nya sudah kita potong. Berikutnya kita coba solder di bagian ini ya, di kaki ini. Kalau ada kabel yang warna ini, biasanya untuk hitam itu min, yang putih itu plus, gitu. Jadi kalau memang seperti itu dari pabrikannya, biasanya harusnya seperti ini ya. Tuh, karena tadi kita ukur dengan power bank tadi plusnya di atas ya, gitu. Jadi harusnya seperti ini, putih di atas, hitam di bawah. Untuk konektornya biar aja begini dulu untuk mempermudah kita, gitu. Untuk pengukurannya, gitu. Oke, kita solder aja dulu ya di kaki konektornya ini ya, disambung dengan kabel dari charger ya. Sudah kita sambung konektor yang ini dengan kabel charger HP. Berikutnya kita coba ukur ya, benar enggak ini
dari outnya ini min plusnya ya. Kalau yang kita tandai tadi itu yang bagian atas ini adalah plus, berarti ini juga plus ya, yang di bagian sini di kaki ini. Kita ukur, chargernya kita pasang ya. Lalu kita ukur. Oke, oh sudah benar ya. Nih 520. Kita ukur yang sebelah ini. Nah ya, sudah benar ya. Kalau pengukurannya terbalik, kita coba ya. Terbalik, hasil ukurnya ada minnya enggak? Nah seperti itu ya, ada minnya. Kalau ada minnya itu dari pengukuran, itu pengukurannya terbalik ya, jadi harus dibalik untuk dikasih benar dulu ya. Maka jadi sudah benar nih kabel pemasangannya. Oke, sudah benar. Yang dari charger masuk konektornya ini sudah benar pemasangannya. Lalu kita tutup aja dulu ya. Untuk bagian input dari charger sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Berikutnya kita akan ya install ya kitnya ini dengan dusnya ya, dengan dusnya kita improve aja ya untuk bagian agar ini bisa masuk. Mungkin taruh di mana lah gitu ya, gitu. Jadi nanti kabelnya nanti ini untuk bagian ini, bagian input dari kit ini kasih keluar aja ya, nggak usah ditaruh di dalam, untuk mempermudahkan kita ini memasang ya inputnya ya, konektornya. Tuh. Jadi kasih mungkin 1 jengkal atau 2 jengkal lah gitu kabelnya ya. Di bagian kit dari reket nyamuk ini sudah kita sambung dengan LED ultraviolet seperti ini. Kalau untuk inputnya, kalau yang input yang panjang ini kita nanti sambung dengan yang ini, yang untuk yang panjang. Kalau yang untuk ke lampu juga dari min plus dari ini, dari sini ya, dari sini masuknya juga inputnya yang masuk keluar ke LED ya. Aku kasih dioda ini untuk mengurangi ini apa arusnya terlalu tinggi gitu, jadi kita kurangi pakai ini supaya LED-nya tidak terlalu panas karena dipakai lama ini dalam 1 malam gitu kan, menghindari dia kebakar gitu atau putus ya. Seperti ini. Kalau untuk pemasangannya di bagian kita zoom ya, untuk pemasangannya yang di bagian LED ini aku ukur tadi, ini ternyata LED 6 volt gitu, LED 6 volt. Hanya untuk ini, untuk inputnya saya sengaja nggak sampai 6 volt, sekitar 4,5 gitu, 4,5 gitu, untuk supaya LED-nya tidak terlalu panas. Dengan bantuan dioda ya, untuk cincin dioda yang masuk ke arah LED ini ya, bagian ini plusnya itu, yang untuk yang kaki sebelahnya ini min ya. Ada 4 kaki ini sama aja sih, yang sebelahnya juga atas bawah ini plus, yang sebelahnya juga ini atas bawahnya juga ini min. Nih nggak ada ini ya, nggak ada perbedaan ya, nggak ada kelebihannya. Jadi pemasangannya entah terbalik, entah dipasang di atas atau di bawah, ini nggak apa-apa, yang penting nggak terbalik ya. Terus yang pemasangan plus ya, jadi dari plus ini input ke min ya. Kita coba nyalakan ya, hidupkan.
Untuk out dari kit ini ada di kaki ini ya, milar ya, kaki milar nih. Ini tegangan tinggi, jangan disentuh dengan tangan ya. Itu kalau mau konsletkan pakai bantuan kabel ya untuk ngosongin ya, karena kalau sudah dihidupkan lalu nggak dikosongkan tanpa sengaja disentuh, ini bisa kayak rasanya kayak kesetrum gitu ya, besar tegangannya ini. Jadi sebelum kita sentuh-sentuh gini, kita buang dulu tegangan sisa yang ada di dalam kapasitor nih. Itu kita coba tes dulu ya, nyala nggak ini semua lednya ya. Kita nggak perlu tekan dulu ini ya, switch setrumnya nggak usah dulu, dan kita jangan nggak usah dulu pasang dengan jaringnya ya, cuma tes aja ini nyala nggak ya. Untuk ngetesnya saya pakai tegangan dari power supply ya, tegangan dari power supply. Min plusnya, yang plusnya ini, minnya yang hitam ya. Oke, udah kita kasih ya, ini ya, pasangannya. Kita hanya untuk ngetes nyala nggak lednya ini ya, led EV ya, ultraviolet ya. Kita kasih tegangan 4 volt ya, anggaplah ini tegangan dari baterai ini ya. Ya, EV nya nyala ya, ultraviolet ya. Nih, karena kita pakai tegangan dari charger itu sekitar 5 volt ya. Nih, seperti ini hasilnya, nyala ya. Nih, arus konsumsinya ini hanya 0,4 mili ya, ampere, atau 0,4 ampere, sama dengan 400 mili ampere arus konsumsinya, di luar dari kalau di ini ya, kalau mau di konsletkan ya, atau mau disetrum ya. Untuk tegangan inputnya ini irit ya, irit untuk listrik ya. Tuh, nyala ya lednya. Ini led kita akan gunakan untuk mancing nyamuk ya, dia di belakang raket ya. Untuk rakitan yang sekarang ini sudah selesai, berikutnya kita akan masukkan ke box ya, kita akan masukkan ke box. Oh iya, maaf ada yang kelupaan yang perlu saya jelaskan. LED ini sudah saya jelaskan tadi, LED ini 6 volt betul. Jadi saya ambil inputnya itu dari input ya, dari input dari charger ya. Aku langsung ambil dari situ, dari sini. Kalau misalkan teman-teman pakai LED yang ukuran 0,5 mili atau 0,3 mili, bukan seperti ini yang kakinya hanya 2, itu bisa ambil inputnya dari sini ya, dari LED yang ini juga. Nah, atau kalau enggak, LED ini dicabut aja, diganti dengan LED ultravioletnya, bisa gitu ya. Untuk pemasangan yang bagian out, untuk out raket nyamuk ini tegangannya AC ya, bukan DC, jadi bolak-balik bisa nggak apa-apa. Jadi ini kalau kabelnya yang di sini kan seperti ini, yang ini jaring tengah, yang ini jaring depan dengan belakang, yang ini karena di dalam ini jaring ini ada 3 lapis. Yang untuk kabel sendiri ini dia jaringnya ada di tengah jalur ini, jadi untuk 2 jalur ini bisa disambung ke jadi satu di jalur bagian out ya gitu. Nah, tapi kita pakai kabel tambahan karena ini enggak disambung langsung ya, karena model boxnya itu kayaknya nggak bisa sih kalau disambung langsung, biar posisi duduknya. Jadi kita tambahkan kabel tambahan, kita solder ya kabel tambahan itu di sini, yang di bagian out ini ya,
Yang outnya ini dari rekat nyamuk ini ada terletak di ini ya, milarnya ya. Ada di sini. Ada dua ya. Di sini dan di sini. Untuk kita sambung ya. Kabel yang bagian out sudah kita sambung. Bagian ini ya. Sudah kita sambung. Nantinya akan masuk ke jaring ya. Akan masuk ke jaring. Dan untuk outnya kita masukkan di dalam dusnya ya. Dalam dusnya ini kita lubangi di sini. Jadi nanti kabelnya ini yang panjang ini nanti yang bagian out ini keluar ya. Gitu. Jadi kayak gini di dalam gitu ya. Gitu. Lalu yang bagian ini nempel di sini gitu. Ya seperti ini ya. Kita belajar memanfaatkan barang-barang bekas ya, agar bisa difungsikan lagi ya, gitu. Sudah kita masukkan kitnya ke dalam dosnya ya, seperti ini ya, seperti ini untuk visualnya ya, untuk bagian dalamnya. Nah untuk kabelnya ini aku peruntukkan yang ini untuk input. Kalau yang ini untuk out yang masuk ke jaring. Yang ini sengaja aku agak sedikit kasih jarak supaya enggak ini ya, enggak terjadi ya konslet lah kayak gitu ya. Itu jadi kita kasih jarak ya. Oke, berikutnya kita kasih konektor input ya. Konektor input. Untuk inputnya kita, karena dari awal kita sudah tentukan yang mana plus yang mana min, berarti sudah agak sedikit lebih mudah ya. Itu. Selanjutnya kita pasang dengan konektornya ya. Ini konektornya. Kita lihat ya dalamannya seperti apa. Seperti ini ya dalamannya. Nah seperti ini tampilannya. Yang nanti kita akan pasang di bagian sini. Gitu. Jadi untuk inputnya kita pakai chargernya ya. Ini. Untuk menentukan min plusnya, kalau di kabelnya kan kita sudah tentukan yang orange ini plus, yang hitam ini min. Tinggal yang di konektornya ini ya, kita agak bingung ya untuk min plusnya ini yang sebelah mana. Kalau itu kita pakai bantuan charger ya, yang awalnya kita sudah buat dan kita sudah tentukan min plusnya. Kita sudah tandai yang dari awal ya, yang bagian ini plus. Lalu kita coba colokan ya. Nah seperti ini, berarti yang bagian ini plus ya, gitu. Yang bagian plus ini akan masuk di kabel orange ya, ketemu dengan kabel orange bagian ujung-ujung ya. Nih kita solder ya. Setelah kita sambung yang bagian konektornya, seperti ini hasilnya, seperti ini. Karena konektornya tadi kita sudah tandai yang plusnya itu, jadi mempermudah kita untuk pemasangan ya. Nih, lalu kita tutup dengan covernya. Seperti ini hasilnya ya. Sudah kita tutup. Lalu kita akan pasang seperti ini. Ini konektornya di sini. Ini untuk teman-teman, ini hanya contoh aja ya. Jadi kalau aja teman mau bikin, bisa bikin lebih baik dari ini ya. Ini hanya untuk aku bisa menjelaskan aja ya eksperimennya ya. Ini jadi nanti juga akan aku buat lebih bagus dari ini ya. Mungkin dari box mungkin PVC atau dari ini ya, bahan lain ya. Ini hanya contoh aja ya. Ini. Oke, selanjutnya kita akan pasang jaringnya ya. Jaringnya yang ini nanti kita lem, yang ini berikutnya akan kita pasang ya di sini jalurnya gitu. Oke, kita sambung ya. Sudah kita sambung bagian ini dan kita isolasi ya supaya amannya ya, nggak kesentuh karena ini tegangan tinggi ya. Dan untuk bagian inputnya sudah kita lem, dan untuk lednya ini nyalanya kalau malam
cukup terang karena ultraviolet, jadi tidak seperti lampu LED yang biasa ya, itu terangnya ya, jadi dia agak-agak redup gitu. Jadi untuk bantuannya supaya dia lebih cahayanya keluar, kita pakai bantuan ini. Pernah kan lihat yang ini ya, mainannya anak-anak, senter-senteran ini. Nah, aku ada idenya ini untuk memanfaatkan bagian tutup depannya. Nih, kita akan pasang di dalam sini seperti ini. Jadi cahaya yang dari LED-nya itu ini akan mantul dari sini ya, gitu. Jadi dia lebih membias ya cahayanya, tidak hanya fokus pada ke depannya, jadi bisa ke samping ya, gitu. Jadi lebih membantulah terangnya gitu. Nah, kita lem ya di bagian sini. Nih. Udah kita pasang yang tutup dari lampunya itu ya, tutup dari senternya di sini. Nah, untuk teman-teman bisa nanti dilem sedemikian rupa ya supaya kuat. Ini hanya contoh aja. Aku pakai ngelem ini pakai lem tembak aja ya, pakai lem lilin. Ini juga ya bagian konektornya hanya pakai lem lilin. Nanti di sesi berikut ya bisa dibikin lebih bagus lagi ya teman-teman. Oke, berikutnya untuk yang bagian akhir ini kita ikat. Kalau aku ngikatnya pakai tali rapia ya, gitu. Karena kalau tali rapia itu kan ini kan jaring dialiri dengan tegangan atau listrik. Kalau dengan tali rapia atau tali plastik di sini ini lebih aman ya, gitu. Karena tidak bakal terhubung ya antara jaring 1, jaring 2 dan jaring 3. Gitu. Kita ikat di sini. Bisa 3 ya, 3 tempat supaya lebih bagus ya, lebih kuat. Atau terserah baiknya ya teman-teman ya, nanti ke depannya bisa bagaimana lah ya supaya lebih kuat ini ya, atau dibaut gitu kan, bagaimana caranya supaya lebih kuat. Nah, kalau untuk ini aku ikat ya. Sudah kita rakit, kita lubang seperti ini hasilnya. Nanti kita tinggal ikat. Tapi ternyata ada yang kurang ya. Kurangnya itu bagian dari ini ya, switch on off ini ya, switch push on ya. Nih, ini kalau kita tutup, nah ini ada seperti contoh raket nyamuk yang sebelumnya ya. Ini raket nyamuk yang sudah tak modifikasi. Ini yang sebelumnya baterainya di dalam, cuma aku pakai baterai yang panjang, jadi seperti ini hasilnya. Dan juga karena modul untuk charger baterai yang dari kitnya ini sebenarnya kalau kita lihat dia nggak ada proteknya untuk baterai. Jadi kalau baterai yang dikata sudah penuh dia tetap ngisi. Jadi tak rubah seperti ini, tak kasih modul TP4056 itu, outnya baru masuk ke raket nyamuk. Nah seperti ini ya. Kalau raket nyamuknya tidak di on, tidak di switch seperti ini dia nggak ini ya, nggak bisa dipakai ya. Misalkan kayak gini, nah gitu ya. Kalau tidak ditekan dia tidak ada ini ya, tidak nyetrum ya kalau nggak ditekan, walaupun sudah switch on gitu. Dia harus ditekan tombol push on ini baru bisa dipakai ya, bisa nyetrum ya. Ini sebenarnya ini sudah bisa nyetrum walaupun tidak ditekan push on ya, cuma tegangan yang keluar itu kecil. Tapi kalau serta ditekan kayak gini ya, ini nggak ada ya, kok serta ditekan, nah itu seperti itu ya kalau pas ditekan. Jadi kalau tanpa ditekan, lihat testbandnya ya, nyala testbandnya. Ini nggak nyala ya testbandnya. Ini kalau pas kita tekan, nyala, ada induksinya ya. Ini pas kita tekan
dia ikut nyala ya. Nih artinya ada induksi ya, ada listriknya ya di raket nyamuk ini itu. Jadi untuk ini, untuk push on ya, karena push onnya ada di dalam, kita nggak mungkin tekan-tekan, kita akan tarik kabel keluar gitu, dan kita kasih saklar gitu. Jadi kita nggak perlu push on, jadi kita switch on aja di sini untuk saklarnya, jadi dia nyala terus ya, meterumnya aktif ya gitu. Yang di situ yang kurang, yang di bagian kit itu, di bagian itu aja yang kurang. Nah setelah itu baru kita ikat ya bagian raket nyamuknya. Jadi untuk sementara ini tak bongkar dulu ya, tak buka lagi yang bagian kitnya ini. Untuk aku solder di bagian kakinya ini ya, aku tarik kabel keluar agar nanti bisa masuk ke jalur saklar ya. Untuk saklarnya aku pakai yang seperti ini, yang biasa ya, yang ukuran 1 cm kali 1,5 cm. Kita sambung ya yang di bagian dalamnya itu. Bagian dari switch push on nya itu sudah kita tarik kabel keluar, jadi nanti kita masukkan bebas ya. Nanti untuk pemasangan dan teman-teman itu nanti improv aja ya. Kalau di sini supaya mudah aku menjelaskan, tak taruh di sini gitu. Kabelnya nanti tak keluarkan, lalu tak sambung ya dengan switchnya ini. Bagian push on yang kita hubungkan ke saklar sudah kita sambung. Bagian ini sudah kita sambung, ini nyambung ke bagian sini ya. Ini 2 kaki di bagian bawah itu kita sudah sambung, dihubungkan ke saklar. Jadi kita nggak perlu tekan push on ya, kita bisa hanya tekan aja di sini untuk on kan. Nah untuk rangkaiannya ini sudah jadi, tapi belum kita tutup ya, kita tes saja dulu ya. Ini jalan bisa nggak ini? Bismillah, kita tes ya. Gimana? Oh gini, seperti ini modelnya. Ini cas HP-nya, kita cas, dicolokkan. Nanti ini inputnya kita sambung ke input ini ya, ke situ ya. Kita pasang ya. Lalu inputnya ini kita hubungkan ke sini ya. Oke, lampunya nyala ya, ultravioletnya nyala, lampu dalamnya nyala. Baru kita tes dulu ya. Gak ada ya, gak ada listriknya ya, induksinya juga nggak ada ya. Nah sekarang kita coba, kita on kan ya, lampunya nyala ya. Itu sama dengan di saat kita nge-switch on ya, sama seperti ini ya, sama seperti ini. Pas kita switchnya posisi on sudah siap, kita tinggal setrum ya, seperti ini. Nah yang di bagian tombol push on ini kita ganti ke saklar atau gitu. Jadi kita bisa tes ya, tes ada tegangan nggak ini di sini. Kita tes, lihat di sini. Nah. Oh, kaget ya, ada ya, bisa ya, seperti itu ya. Ibaratnya nyamuk kalau nempel ke situ ya, seperti itu. Ini besar tegangannya, bunyinya kencang karena kita pakai bantuan langsung dari charger ya, langsung masuk ke situ. Tuh, berikutnya kita tinggal packing ya, seperti ini. Entah ini
berhasil atau enggak ya nanti malam nanti dicoba. Ini berhasil enggak ini untuk mancing nyamuk ya. Kalau memang lampu nggak diperlukan bisa kita matikan. Jadi lampu ultraviolet aja yang nyala bisa seperti ini. Nih.